Setelah semua siap, mereka semua mulai makan. Namun terjadi perdebatan antara Luhut dan Uli yang membuat suasana makan berubah. Berdebat di meja makan dengan Uli bukanlah hal baru yang Luhut alami. Sebelumnya, dulu dia juga pernah berdebat dengan Uli di ruang makan. Bahkan sampai mereka beranjak remaja, hingga akhirnya bapak dan mamak menasehati kedua anaknya itu. Kalian berdua sudah bukan anak-anak lagi, tidak sepantasnya ribut di meja makan seperti ini. Ada satu hal yang perlu kalian tahu, bahwa meja makan adalah tempat paling keramat sehingga kita tidak boleh ribut apalagi sampai berdebat. Kalau dulu, Bapak suka celoteh kalian di meja makan, maka saat ini sudah tidak lagi. Kalian harus belajar sopan santun saat di meja makan. Hindari berdebat dengan seseorang yang sedang menikmati makanannya. Kalaupun hal itu sangat penting, sebaiknya tunggu sampai yang bersangkutan berhenti makan. Hanya sebuah wejangan yang tidak terlalu serius. Namun, wejangan itu membuat Luhut dan Uli menjadi patuh. Lagi pula terlihat sangat tidak baik memang kalau mengganggu waktu makan seseorang. Lain manusia lain juga sifatnya. Hanya rambut yang sama berwarna hitam namun, isi kepala siapa yang tahu. Begitu pula dengan Luhut. Dia adalah salah satu tipe manusia langka, mungkin. Mau hujan badai atau apapun itu yang terjadi, hal itu sama sekali tidak bisa merubah nafsu makan Luhut. Kalau perut sudah lapar ya sudah diisi saja. Mengapa harus terganggu dengan hal yang dirasa tidak mengganggu cita rasa makanan? Mau sapi buang kotoran di depan mata, ya harus tetap makan. Lain cerita kalau sapi itu buang kotoran di atas makanan, lain ceritanya. Orang gila saja mungkin tidak akan memakan makanan itu. Alasan kenapa Luhut berhenti makan adalah karena dia membenci tindakan adiknya. Bukan karena nafsu makannya menghilang. Tentu hal yang baru saja terjadi tadi sama sekali tidak mengganggu Luhut. Namun, Uli sudah sangat keterlaluan. Statusnya saat ini adalah seorang istri, jadi tidak sepantasnya dia berperilaku seperti itu. Luhut menggeleng-gelengkan kepalanya sambil membawa pitingnya berjalan menuju teras depan. Di mana adik iparnya sudah berada di teras depan rumah. Pria tampan dengan kulit putih dan pakaian kasual itu sedang duduk memandang jauh ke depan seperti sedang memikirkan sesuatu. "Di sini kamu rupanya," tanya Luhut, basa-basi. Bang, kenapa bawa makanan ke sini?" tanya Arya yang sedikit terkejut dengan kehadiran Luhut. Arya mengira kalau abangnya yang membawa makanan itu akan ditujukan padanya. Namun, saat pandangannya menatap lekat piring berisi nasi dan ikan asam manis itu, Arya harus menelan kecewa karena itu adalah piring Luhut tadi, yang artinya Luhut membawa makanan untuk dirinya sendiri. "Aku mau makan di sini saja," sambil melihat gadis-gadis desa yang sedang bersih-bersih jalanan, kata Luhut menaikkan kedua alisnya. Keadaan kampung yang habis terkena hujan badai selalu saja meninggalkan berbagai macam jenis-jenis sampah dan juga tanah liat yang membuat jalanan licin. Beberapa hari ini hujan turun dengan kualitas yang beda dari biasanya. Maka, tetua desa memutuskan untuk membuat anggota gotong royong yang akan bertugas sesuai dengan jadwal turunnya hujan. Kapanpun hujan reda,
yang bertugas harus tetap bertugas, kecuali tengah malam. Mana hari ini yang bertugas adalah gadis-gadis SMA. Membuat mata Luhut merasa segar seperti tanaman yang tersiram air. Kamu gak lapar? Tadi, abang lihat kamu cuman makan sedikit, sambung Luhut seolah tidak tahu permasalahan. Hilang nafsu makaku, bang. Seperti lagi nafsu-nafsunya tapi istri sedang datang bulan, ucap Arya sengaja sedikit vulgar. Malas rasanya kalau mengingat kejadian yang barusan terjadi. Dasar mental tempe, ledek Luhut. Tempe masih mending, bang agak keras. Aku ini mental tahu, salah sentuh dikit langsung hancur, kata Arya. Kalau kecewa itu sebaiknya diungkapkan saja. Jangan dipendam, sebab kalau dipendam kamu jadi gila seperti sekarang. Ini, kata Luhut dengan mulut penuh makanan. Sebaiknya, habiskan dulu makanan abang baru bicara. Aku tidak mengerti apa yang abang ucapkan, kata Arya menatap Luhut dengan menaikkan alis sebelah kanannya. Luhut mengunyah makanan dalam mulutnya dengan cepat, kemudian meneguk air putih yang tinggal setengah karena tadi saat di dapur dia tidak sempat menambahkan air lagi dalam gelasnya. Sebaiknya kamu makan dulu, sebab kulihat kamu seperti orang yang sedang frustasi karena kelaparan, kata Luhut setelah meneguk habis air dalam gelasnya. Aku gak lapar, bang. Aku begini juga bukan karena lapar, aku hanya sedang kesal saja, jawab Arya tak bersemangat. Enggak abang, enggak adiknya, keduanya sama saja. Sama-sama suka membuat orang tersudut. Aku memang sedang lapar, teramat sangat lapar malah tapi, sifat Uli tadi membuat aku muak berada di meja makan bersama dengan dia, pikir Arya. Ingin sekali rasanya Arya mengatakan langsung pada Luhut. Namun, ia masih memiliki otak untuk berpikir agar tidak melukai hati seseorang. Karena kesal membuat nafsu makannya hilang, kan? Tanya Luhut tepat sasaran. Entahlah, bang aku merasa adikmu sudah keterlaluan. Dia membuat aku kehilanganmu nafsu makan kali ini, ucap Arya dengan penuh kekecewaan. Kalau lapar, ya tinggal makan saja. Jangan pedulikan hal-hal yang membuatmu kehilangan nafsu makan. Setelah mengatakan itu, Luhut kembali makannya. Nasi dan lauk tinggal beberapa sendok lagi.